Larkin login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada abang dan kakak sekalian yang berada dan bertugas di ruang C sebagai perawat pelaksana maupun perawat terampil. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan motivasinya dalam kegiatan aktualisasi saya dalam melaksanakan optimalisasi diagnosa dan intervensi asuhan keperawatan di ruang C, ruang saraf RSUD Dr. Sudarso Pontianak. Abang dan kakak sekalian, di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memberikan review kembali mengenai standar asuhan keperawatan dan panduan asuhan perawatan yang pernah saya sampaikan sebelum saya masuk ke ruang C RSUD Dr. Sudarso. Abang dan kakak sekalian, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu diagnosa keperawatan, apa itu intervensi keperawatan, apa itu luaran keperawatan, dan apa itu implementasi keperawatan. Happy watching. Teman-teman rekan kerja sekalian, sesuai dengan laporan aktualisasi yang telah saya buat mengenai optimalisasi penentuan diagnosa dan intervensi asuhan keperawatan di ruang C RSUD Dr. Sudarso, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan diagnosa atau diagnosis keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang sedang dialaminya. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengetahui respon individu, keluarga, komunitas, dan sebagai respon terhadap intervensi dari keperawatan. Maka dari itu, sebelum kita menentukan intervensi, implementasi, serta luaran keperawatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu diagnosa keperawatan yang akan kita ambil. Semisalnya, pasien dengan tidak mampu batuk secara spontan ketika dia batuk atau tidak dapat mengeluarkan dahak secara spontan. Maka dari itu, kita harus melihat tanda mayor dan tanda minor yang terdapat di dalam buku SDKI atau kita sebut dengan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Jika tanda mayornya sudah memenuhi sekitar 80%, maka dari itu diagnosa tersebut dapat kita ambil. Teman-teman sekalian, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome keperawatan yang diharapkan. Dengan adanya intervensi ini, kita dapat mengimplementasikannya dalam perawatan seorang pasien dengan diagnosa keperawatan yang telah kita tentukan. Dari sini, kita akan lanjut mengenai luaran keperawatan atau evaluasi yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan atau menentukan diagnosa keperawatan dan intervensi atau implementasi keperawatan. Selanjutnya, luaran keperawatan sendiri adalah aspek-aspek yang dapat diobservasi dan dapat diikuti meliputi kondisi, perilaku, atau dari persepsi klien, keluarga, maupun komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Teman-teman sekalian, dari 3 penjelasan di atas mengenai diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, dan luaran keperawatan, dapat kita ketahui bahwa di dalam 3 buku yang telah kita pelajari bersama, yaitu SDKI Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, SIKI Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, dan SIKI Standar Luaran Keperawatan Indonesia, kita dapat memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan yang intensif dan juga profesional kepada pasien kita. Dengan adanya standar ini, kita dapat membuat SAK atau PAK. Yang dimaksud dengan SAK sendiri adalah standar asuhan keperawatan, yang dimana standar asuhan keperawatan berisi mengenai pengertian, intervensi, diagnosa atau diagnosis keperawatan, dan luaran keperawatan. PAK sendiri berisi tentang diagnosa penyakit pada
komponen utamanya dan berisikan beberapa diagnosa keperawatan serta berisikan intervensi secara umum untuk menyelesaikan masalah dari diagnosa keperawatan dan diagnosa medis yang kita ketahui. Teman-teman sekalian, itulah video mengenai review dari sosialisasi yang pernah saya sampaikan pada tanggal 31 Agustus tahun 2022 di ruang CRSUD Dr. Sudarso, Pontianak. Saya berharap dengan adanya video ini dapat mengulang kembali memori dari ingatan teman-teman mengenai standar diagnosa keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi keperawatan Indonesia yang terdapat di standar asuhan keperawatan dan panduan asuhan keperawatan yang telah saya buat. Saya berharap dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi perawat C khususnya dan bagi Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso pada umumnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.